Jadi saya ulangi, ada 60 jenis jasa lain yang menjadi objeknya PPh 23. Jadi kalau kita bertransaksi kaitannya dengan jasa, maka mesti lihat dulu apakah jasa yang kita bayarkan kepada pihak lain itu termasuk ke dalam kelompok yang 61 ini. Kalau iya memang ada di kelompok yang 61 ini, maka kita sebagai pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak lain, maka kita harus potong PPh 23 nya. Jadi sekali lagi, kalau kita membayarkan jasa kepada pihak lain, maka lihat dulu apakah termasuk ke dalam 61 jenis jasa ini. Kalau iya berarti harus potong PPh 23. Kalau tidak termasuk ke dalam kelompok jasa ini, maka tidak perlu dipotong PPh 23. Ini yang selanjutnya beberapa pengertian, bisa kalian baca sendiri ya. Ini pengertian beberapa jenis jasa, definisinya. Nah, ini bagian penting yang tolong dipahami. Berikut ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang tidak boleh dikenakan PPh 23. Ya. Ini sewa, ini ada bunga, ini ada dividen. Tetapi tidak boleh dikenakan PPh 23. Jadi ini pengecualian. Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Ini contoh yang saya jelaskan tadi ya. Bunga yang dibayarkan kepada bank. Kita bayar bunga kepada perusahaan lain, itu objeknya PPh 23. Tetapi kalau kita bayar bunga kepada bank, maka itu bukan objeknya PPh 23. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi ini leasing. Kalau kita bayar leasing, di dalamnya pasti ada bunga, ya. Ada pokok, ada bunga. Nah ini termasuk kelompok sewa, tapi termasuk kelompok sewa leasing. Kalau sewa leasing itu bukan objek PPh 23. Ya, tolong diingat, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi, ya, ini leasing, maka ini bukan objeknya PPh 23. Yang C, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, ya, kemudian koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha lain yang ada di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Kemudian bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan sahamnya pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi poin C ini sama ya, ini pengecualian atau tidak boleh transaksi ini dipotong PPh 23. Salah satunya ini, dividen atau bagian laba yang diterima oleh satu PT, ya, perusahaan berbentuk PT, itu pertama. Yang kedua yang diterima koperasi, kemudian BUMN dan BUMD. Jadi ada 4. Dividen yang diterima oleh 4 tadi tidak boleh dipotong PPh 23 dengan syarat ini, ya, dengan syarat 2 ini. Dividennya dari cadangan laba ditahan, kemudian PT tadi, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, saham mereka di perusahaan tadi itu paling rendah 25%. Ya. Paling rendah 25%. Baru boleh dividennya tidak dipotong PPh 23. Tetapi kalau sahamnya hanya 20%, maka ini akan menjadi objeknya PPh 23. Jadi dividen yang bukan objek PPh 23 ini harus memenuhi 2 syarat ini. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, maka dividen tadi harus dipotong PPh